Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Retno Wulandari, calon guru penggerak angkatan 11 dari UPT SMP Negeri 1 Serengat Kabupaten Blitar. Pada kesempatan hari ini saya akan melaksanakan aksi nyata modul 2.1, yaitu pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Pembelajaran berdiferensiasi. Setiap siswa memiliki background yang berbeda seperti sosial budaya, keluarga, kepribadian, serta minat dan hobi yang membuktikan bahwa setiap siswa memiliki keunikan sendiri. Keunikan tersebut akan mempengaruhi belajar siswa, khususnya gaya belajar. Setiap siswa memiliki gaya belajar yang berbeda yang akan mempengaruhi kecepatan dalam menyerap materi yang diajarkan oleh guru. Pembelajaran berdiferensiasi bukan berarti memberikan perlakuan yang berbeda terhadap setiap siswa, melainkan model mengajar guru yang dapat menyesuaikan dan memenuhi kebutuhan setiap siswa. Agar dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus yang pertama memahami tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Kedua, mengetahui dan merespon kebutuhan murid. Ketiga, menciptakan lingkungan belajar yang mengundang minat siswa. Yang keempat, melakukan manajemen kelas yang efektif. Yang terakhir, melakukan penilaian berkelanjutan. Pada aksi nyata yang saya lakukan, capaian pembelajarannya sebagai berikut. Pada akhir fase D, siswa mampu menerapkan berpikir komputasional untuk menghasilkan beberapa solusi dari persoalan dengan data diskrit bervolume kecil serta mendisposisikan berpikir komputasional dalam bidang lain, terutama dalam literasi, numerasi, dan literasi sains, computational literature. Tujuan pembelajaran pada aksi nyata yang saya lakukan melalui model pembelajaran problem based learning diharapkan siswa dengan kreatif bernalar kritis secara bergotong royong mampu. Satu, peserta didik dapat memahami konsep berpikir komputasional. Peserta didik dapat menerapkan berpikir komputasional untuk menghasilkan beberapa solusi dalam menyelesaikan persoalan kehidupan sehari-hari. Peserta didik dapat mendisposisikan berpikir komputasional dalam literasi, numerasi, dan literasi sains. Peserta didik dapat memecahkan konsep optimasi penjadwalan, kodifikasi boolean, representasi data, tumpukan, atau stack. Pada praktek pembelajaran berdiferensiasi, materi yang saya pakai adalah abstraksi dan algoritma. Kelas yang saya gunakan yaitu kelas 9J dengan jumlah siswa 32. Metode yang saya gunakan adalah problem based learning. Berikut pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi di kelas 9C yang saya laksanakan. Dan berpikir komputasi. Nah, saya mau minta bantuannya satu anak untuk maju ke depan. Siapa? Maju ke depan untuk mempraktekkan yang saya instruksikan. Coba maju ke depan. Nah, Ica di rumah pernah masak mie instan? Pernah. Pernah. Nah, coba Bu Wulan mau tahu bagaimana caranya Ica memasak mie instan. Coba dijelaskan teman-teman. Tentunya teman-teman sepertinya sudah pernah, cuma saya mau tahu langkah-langkahnya kalau versinya Ica gimana caranya memasak mie instan. Pertama-tama kita tentunya membeli mie-nya dulu di toko. Membeli minyak. Setelah itu kita merebus air. Ya. Setelah itu kita buka bungkus dan masukkan mie-nya ke dalam rebusan air yang sudah direbus tadi. Ya. Untuk selanjutnya yaitu mengambil bumbunya dan dituangkan di piring. Setelah itu mie yang sudah matang tadi diangkat, setelah itu ditaruh di piring yang sudah ada bumbunya tadi. Iya. Nah, ya terima kasih Ica, bisa duduk kembali. Nah, mungkin ada satu lagi. Di sini ada gambar kota Surabaya ya. Kita mau pergi ke Surabaya. Ada yang mau menjelaskan langkah-langkahnya atau gimana kalian bisa sampai ke kota Surabaya? Ada yang mau maju ke depan? Ya, silakan maju ke depan. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan apa saja langkah-langkah yang diperlukan ketika saya ingin berpergian ke Surabaya. Nah, langkah pertama yang biasa saya lakukan adalah menyiapkan barang-barang atau perlengkapan yang ingin dibawa. Yang kedua yaitu memesan tiket. Saya pergi ke Surabaya menggunakan kereta api. Ya. Nah, maka dari itu saya sebelum hari keberangkatan saya sudah memesan tiket di aplikasi. Lalu pada hari hanya saya
menuju ke stasiun kereta api lalu dan membawa beberapa barang-barang yang saya bawa. Nah, setelah itu saya masuk ke dalam kereta dan check-in. Lalu setelah di perjalanan saya menikmati perjalanannya. Lalu setelah sampai saya tiba di stasiun. Ya, terima kasih. Terima kasih telah menyampaikan tentang bagaimana cara kita ke kota Surabaya. Nah, yang diceritakan Ica tadi bagaimana langkah memasak mie, terus kemudian bagaimana langkah cara Najwa bisa sampai ke Surabaya, itu adalah salah satu contoh daripada algoritma. Coba kamu amati video yang ada di depan. Pemahaman kalian tentang materi yang kita buat. Nah, Bu Wulan akan membentuk kelompok ya. Jadi kita nanti ada yang mau dikerjakan. Kelompoknya satu kelas jumlah siswanya berapa? 32. Berarti kita bagi menjadi 8 kelompok ya. Jadi 8 kelompok. Kelompoknya ini berdasarkan yang sudah saya analisa dari hasil belajar kalian. Jadi bukan berarti kalau kelompoknya ini gak bisa semua, kelompoknya ini yang pintar semua, enggak. Ini adalah kelompoknya berdasarkan sudah saya ratakan gitu ya. Jadi ngikut yang kelompoknya saya bagi ya. Ya. Bisa minta bantuannya untuk maju ke depan membagikan. Sing kelompok yang kelompok kamu karo kelompok Ica, terus lainnya sembarang nggak apa-apa, sembarang. Nomor absen 26 dari kelas 9C. Perkenalkan, nama saya Liana Faris Putrioda, nomor absen 18 dari kelas 9C. Sebelum masuk ke tata cara dan contohnya, saya akan menjelaskan tentang pengertian dari flowchart itu. Flowchart biasanya disebut bagan alir atau diagram arus, sebuah jenis diagram yang mewakili algoritma, alir kerja atau proses yang menampilkan langkah-langkah dalam bentuk simbol-simbol, grafis, dan urutannya dihubungkan dengan panah-panah. Lalu kita akan masuk ke tata cara pembuatan flowchart. Berikut adalah beberapa hal yang perlu diperhatikan saat membuat flowchart. 1. Flowchart digambarkan dari atas ke bawah dan dari kiri ke kanan. 2. Definisi aktivitas yang digambarkan harus jelas dan dapat dimengerti oleh pembaca. 3. Kapan aktivitas dimulai dan berakhir harus ditentukan secara jelas. Selanjutnya, langkah-langkah membuat flowchart adalah 1. Tentukan proses atau sistem yang akan digambarkan. 2. Buat daftar aktivitas atau tindakan yang terlibat dalam proses tersebut. 3. Pilih simbol-simbol flowchart yang sesuai. 4. Buat diagram yang merepresentasikan alur kerja atau proses tersebut. 5. Hubungkan setiap simbol dalam diagram. Dan terakhir, berikan deskripsi pada setiap simbol. Selanjutnya di sini ada contoh flowchart yang kami buat dengan kasus pemilihan pengurus OSIS. Dimulai dari yang pertama yaitu start, kemudian anak panah menuju ke bawah menunjukkan ke
proses berikutnya yaitu pendaftaran, lanjut ke tes pertama. Dan setelah tes pertama di sini ada dua kemungkinan, yakni pertama jika lolos maka akan lanjut ke tes kedua, dan jika tidak lolos akan berhenti di simbol selesai. Selanjutnya jika lolos akan lanjut ke proses kedua, yakni tes kedua, dan di tes kedua ini ada kemungkinan lagi, yakni jika tidak lolos berhenti di selesai, dan jika lolos akan lanjut ke pembagian jabatan dan penentuan paslon. Setelah penentuan paslon dan pembagian jabatan akan lanjut ke debat, dan kemudian lanjut ke pencoblosan, selanjutnya diklat, lalu pelantikan, dan prosesnya telah selesai. Dari flowchart yang kelompok kami buat, apakah ada yang ingin dipertanyakan? Mungkin ada yang mau tanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini akan mempresentasikan soal nomor 1. Soal nomor 1 yaitu dengklek si berang-berang dapat mengubah cat tembok menggunakan sebuah roller atau kuas gulung. Ajaib yang cara kerjanya sebagai berikut. Kuas mengganti gambar yang ada dengan gambar berikutnya yang ditunjukkan sesuai arah panah seperti dijelaskan pada gambar berikut. Saat dengklek menggunakan kuas ajaib tersebut dengan gambar yang ada di sebelah kiri, ia akan mendapatkan gambar sebelah kanan. Selanjutnya yaitu gambar apa yang dihasilkan setelah memakai kuas ajaib terhadap gambar berikut, yaitu bundar, segitiga, belah ketupat, sama bintang. Jadi jawabannya apa kelompoknya Ica? Jawabannya yaitu bintang, bulat, segitiga, belah ketupat, sama bintang. Iya. Terus berikutnya langsung ke soal yang ketiga aja ya, tantangan ya, studi kasus ya.